Bentar, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Teman-teman sekalian, semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Jaga kesehatannya. Baik teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita lanjutkan kembali ya perkuliahan kita untuk mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, ini pertemuan kita yang kedua. Di pekan lalu kita sudah membahas ya terkait dengan beberapa hal yang akan kita lakukan dalam perkuliahan kita satu semester ke depan ya. Nah, semoga kita bisa menjadikan ya kelas ini kelas yang interaktif ya, kemudian kelas yang hidup suasana diskusinya dan lain sebagainya gitu kan, dan juga teman-teman bisa banyak mengambil ilmu ya dari mata kuliah ini ya. Kenapa? Karena mata kuliah ini yang akan mengantarkan kalian ya untuk menuju sarjana ya. Jadi sehebat apapun mata kalian, sepintar apapun kalian ya ke dalam mata kuliah yang lainnya ya, tapi ketika kalian tidak bisa membuat proposal penelitian, tidak bisa membuat suatu penelitian, tidak bisa membuat suatu skripsi, maka ya sama saja gitu kan, karena gerbang kita menuju akhir ya studi kita itu adalah skripsi ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan juga ya, seperti yang saya selalu tugaskan dalam setiap pertemuan ya. Jadi resume artikel, nah itu merupakan salah satu cara ya. Cara untuk apa? Cara yang memang saya gunakan ya, dan juga saya anggap bahwa ketika teman-teman sudah mulai menyukai untuk membaca artikel-artikel ini, saya berharap menjadi suatu new habit ya, atau habit yang baru untuk teman-teman sering-sering membaca suatu artikel penelitian ya. Kenapa? Karena salah satu cara ya kita untuk menemukan suatu ide penelitian ya, salah satu cara kita untuk menentukan topik suatu penelitian ya, dengan apa? Ya dengan kita membaca sebanyak mungkin artikel-artikel penelitian ya, penelitian terdahulu. Nah, sehingga kita bisa mengambil cerah kira-kira kekurangan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian ini itu apa ya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita tidak stuck dalam penelitian ya, karena kebanyakan dari kita ya, kebanyakan dari mahasiswa itu di awal itu bingung ya, bingungnya itu kira-kira mau mengambil topik apa dalam penelitian ya. Nah, kemudian bagaimana cara memulainya. Nah, jadi teman-teman yang masuk dalam kelas ini saya harapkan ya ketika nanti mau mengambil judul skripsi sudah tidak bingung lagi ya dengan tahap-tahapannya, dengan sistematikanya, dengan topiknya apa ya. Maka mulai dari sekarang sudah bisa difikirkan kira-kira saya sukanya di mana ya. Kan bidang akuntansi itu sangat banyak ya. Ada keuangan, ada auditing ya, ada sistem, ada pajak ya, ada banyak lagi gitu ya. Nah, itu juga harus teman-teman kira-kira saya sukanya di mana ya. Misalkan saya sukanya itu di pajak ya, saya sukanya itu di keuangan ya, saya sukanya di audit. Nah, maka ambillah topik-topik yang sesuai dengan kalian sukai ya. Apalagi nanti ketika kalian berencana untuk S2 ya. Nah, maka penelitian skripsi itu juga bisa dilanjutkan ke S2, dan bahkan saya dulu termasuk orang yang sangat pragmatis ya. Jadi pragmatisnya seperti apa? Jadi saya itu dulu sudah membuat suatu proposal ya, proposal skripsi di semester 5 ya, dan itu saya anggap bahwa proposal penelitian saya itu sangat perfeksionis lah begitu ya, perfeksionis, karena memang dari awal saya
concern ya di bidang akuntansi, terutama akuntansi manajemen ya. Saya itu dulu topik penelitiannya kalau enggak good corporate governance ya, kemudian modal kapital ya, atau intelektual kapital, kalau tidak terkait dengan CSR ya. Nah, kemudian ketika di semester 7 ya, sudah mengajukan judul penelitian dengan proposalnya. Jadi ketika saya dulu mengajukan judul penelitian, saya sudah selesai proposal penelitiannya ya. Jadi saya menawarkan kepada dosen ya. Kemudian karena memang layak ya di ACC ya. Jadi ketika kita menawarkan itu juga tidak maksa ya, tidak memaksakan ke dosen, tapi kita bisa memberikan pertimbangan ya di bahwa topik yang kita angkatnya adalah topik yang relatif baru ya, kemudian topik ini juga menarik untuk dilakukan penelitian. Nah, maka saya ingin mengajukan penelitian yang seperti ini ya. Nah, maka ketika itu ya di ACC oleh dosen pembimbing yang pertama ya. Nah, tapi dosen pembimbing yang kedua saya kebetulan pas dapat dana hibah ya, dana hibah dari kementerian ya. Nah, kemudian saya ditawarkan, nah saya punya topik penelitian, nah kamu meneliti ini aja sambil membantu saya dalam proses penelitian ya. Ya sudah gitu kan, karena saya ditawari ya, kemudian dikasih dana penelitian ya sampai dengan 10 juta ya pada waktu itu ketika skripsi ya, nggak saya tolak gitu kan ya. Karena apa? Karena biasanya orang skripsian itu mengeluarkan banyak biaya ya, apalagi dengan penelitian yang kuantitatif yang survei ya. Kalau kuantitatif yang data sekunder itu tidak membutuhkan banyak biaya ya, karena ya hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan ya. Tapi kalau survei atau kuesioner itu kan kita butuh biaya bensin ya, kemudian mengirimkan surat dan lain sebagainya ya, sehingga saya berpikir, nah kesempatan juga gitu kan, skripsian ya, tugas selesai tapi dibayar di akhirnya. Nah, itu kan menjadi suatu motivasi tersendiri ya, saya ambil ya. Nah, topiknya kebetulan juga sama ya. Apa topiknya? Itu berkaitan dengan CSR juga, implementasi CSR yang ada di Sumatera ya. Jadi saya meneliti itu skopnya sudah skop pulau ya. Nah, kemudian selesai skripsian berkaitan dengan CSR ya. Jadi kemudian saya bekerja setahun. Nah, kemudian ternyata menjadi pegawai yang berangkat dari jam 7 ya, kemudian pulang jam 4 itu enggak enak ya, apalagi saklek di situ ya, yang dikerjakan juga itu aja. Maka saya berpikir, oh sepertinya saya harus S2 gitu ya. Dan saya dulu memang sudah berkeyakinan ya bahwa dengan menjadi dosen itu banyak hal yang bisa kita buat ya, banyak hal yang bisa kita kontribusikan ya, walaupun tidak menafikan yang lainnya. Nah, ini tergantung dari kitanya gitu kan. Nah, singkat cerita saya melanjutkan S2 ya. Nah, ketika S2 juga sama ya, saya sudah membuat proposal ya, yang saya anggap juga perfeksionis ya. Nah, jadi karena dulu saya ingin berpindah ya dari akuntansi manajemen ke akuntansi keuangan ya, karena pemikiran saya agar lebih komprehensif ya pemahaman saya terkait dengan akuntansi ya. Nah, maka saya membuat proposal lagi terkait dengan fraud ya, atau fraudulent financial statement ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan ya. Nah, ternyata ketika ke dosen pembimbing satu ya di Universitas Brawijaya itu ditawarkan lagi ya, saya punya proyek ini meneliti terkait dengan perilaku. Nah, sangat cocok untuk akuntansi keperilakuan masuk nih gitu kan, di kantor pajak se-Jawa Timur ya. Kemudian saya dikasih uang 30 juta dalam penelitian gitu kan ya, karena saya berpikirnya pragmatis. Oh iya, saya ambil gitu kan. Nah, sehingga tidak linear gitu kan antara topik penelitian S1 dengan topik penelitian S2. Nah, ketika saya sudah seperti ini ya, saya perlu mencari topik lagi untuk penelitian ketika nanti saya mau S3 ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini ya teman-teman sekalian,
Yang pertama adalah ketika nanti kalian mengambil topik penelitian, ya, maka ambillah topik yang sekiranya itu kalian sukai, kalian minati, dan kalian mampu untuk mengerjakannya. Ya, dan tentunya harus ada suatu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kamu mengambil topik tersebut? Ya, apa sih perbedaan penelitianmu dengan yang lainnya? Sehingga itu menjadi suatu daya tawar kalian terhadap dosen pembimbing. Ya, nah, mungkin kalau dosen-dosen pembimbing lain ya banyak banyak apa namanya pertimbangannya itu ya kebanyakan adalah terkait dengan permasalahan penelitian dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian harus kuat dalam memberikan suatu argumen bahwa satu penelitian yang kalian angkat itu merupakan penelitian yang layak untuk diteliti ya. Kemudian ketika nanti kalian melanjutkan untuk S2, nah maka penelitian S1 itu bisa kalian lanjutkan, dan bahkan ketika kalian S3 penelitian kalian itu juga bisa kalian lanjutkan. Jadi skupnya makin sempit, makin sempit karena semakin ke atas ya, semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka sesuatu yang kita bahas itu akan semakin sempit ya. Nah, maka dari sekarang ya kan masih ada kesempatan setahun lagi ya dalam proses memikirkan ya. Jadi harus dimulai ya ketika nanti karena skripsi ini juga penting ya ketika nanti kalian ingin memasuki suatu dunia pasca kampus ya. Kenapa? Karena ketika kalian misalkan ketika kalian mau S2, salah satu pertimbangan diterimanya itu adalah terkait dengan bagaimana sih koherensi ya antara student kalian yang dilihat dari skripsi ya, salah satunya koheren dengan atau linear ya dengan penelitian-penelitian di S2 ya, walaupun itu tidak menjadi syarat yang mutlak ya, tapi pasti akan ditanyakan ya, karena penelitian yang bagus itu biasanya akan semakin memiliki topik yang umum untuk S1, kemudian yang makin spesifik untuk penelitian-penelitian yang S2 ya. Nah, kemudian ya teman-teman sekalian, ketika kalian nanti mau masuk ke dunia kerja ya, biasanya juga salah satu poin ya yang selain kepribadian ya, selain leadership ya, salah satunya itu ya terkait dengan skripsi ya. Nah, skripsinya seperti apa? Jadi hubungannya dengan akuntansi apa ya, selain yang ditanya adalah bagaimana kapasitas kalian atau kemampuan kalian di bidang akuntansi ya. Nah, baik ya teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari menjadi suatu ilmu yang bermanfaat ya. Silakan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan ya untuk perkuliahan kita, ini kita kedatangan PMM ya, program mahasiswa merdeka. Mungkin bisa berkenalan dulu, silakan. 2 orang ya, Isti dan Joyari Putri, silakan. Ada Isti, ada? Ada, Bapak. Oh ya, silakan perkenalan. Open cam ya, biar saya tahu yang mana. Ya, silakan perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Isti Abgraini, biasa panggil Isti, dari Universitas Hasanuddin. Sekarang ini saya berada pada semester 5. Program studi yang saya ambil itu program studi agroteknologi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, satu lagi, Joyari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyari Putri Aldo, asal prodi agroteknologi dari Universitas Hasanuddin. Oke, terima kasih. Ini dari agroteknologi, kenapa kok ngambilnya metodologinya akuntansi?
karena kebetulan Pak di Gimana, Mbak Isti? dengan dosen disuruh mengambil mata kuliah ini saja. Oh, begitu. Ini aslinya Makassar? Iya, saat Pak. Oh, Makassar. Oke ya. Kalau penelitian-penelitian di agroteknologi itu biasanya berkaitan teknologinya atau bisnisnya? Gimana, Mbak Joya Putri sama Mbak Esti? Biasanya lebih ke bisnis atau ke teknologinya? Lebih ke proses budidayanya Pak, dari awal sampai akhir. Karena kalau misalkan teknologi dia ada jurusan tersendiri, terus untuk bisnisnya juga dia ada jurusan tersendiri Pak. Lebih ke culture gitu atau gimana? Budaya? Ya, lebih ke budidaya tanamannya Pak. Oh, lebih ke budidaya tanaman ya. Iya. Oke ya. Nah, oke ya. Nah, sebenarnya agak jauh ya. Tapi nanti mungkin bisa apa namanya ya diambil sebagai edit value ya, tambahan ilmu. Nanti saya jadi nanti kan setiap pertemuan kita ada review artikel ya. Nah, ini agar terbiasa untuk mencari ide-ide, nanti saya carikan khusus untuk ini panggilannya Mbak Zoya ya atau siapa? Iya, Pak Joya. Oh ya, nanti untuk Mbak Zoya dan Mbak Isti nanti saya carikan artikel-artikel yang berkaitan dengan agroteknologi ya. Oke ya. Nah, semoga betah ya di kelas saya ya. Ya, baik ya teman-teman sekalian. Nah, ini juga di Unimus ya ada juga ya yang akuntansi yang ikut program Masya Merdeka ya. Beberapa orang. Oke, sebentar saya share screen. Oke, sebentar ya teman-teman.